في الأولياء رحمهم الله. بسم الله الرحمن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah. Khususnya kita saudara kita Haji Margono sekarang lagi sakit, dan semoga Allah dengan barokah Fatihah kita semua, semoga Allah mengangkat dari segala penyakitnya. Amin. Ala kulli ma kunna bisolih rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innahu lakum 'aduwwun mubin wa 'alamu hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun is'aluna al-yawma bima kuntum takfurun al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun walau nasha'u lamasna ala a'yunihim fastabiqu as-sirata fa'anna yubsirun walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim fama istata'u mudiyyan wala yarji'un wa man yu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala ya'qilun wa ma 'allamnahu ash-shi'ra ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman فنزلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. Orang-orang yang murtad, salah satunya diantaranya adalah mereka para pembangkang yang tidak mau membayar zakat. Nah, ini kaidah yang ditetapkan. Apa kaidahnya? Setiap 40 unta zakatnya 1 pintu labun atau anak betina, unta betina yang berumur 2 tahun. Kemudian setiap hitungan 50 zakatnya adalah 1 ekor hukoh atau unta betina yang berumur 3 tahun. Nah, sekarang kita buat contoh. Ketika kita punya unta misalnya 130 dikurangi 40 berapa? Ayo matematika. 90 ya. 40 hitungannya apa? 1 pintu labun. Kemudian dikurangi lagi 40 dikurangi 40 berapa? Maaf, 130 dikurangi 40 dari 90 dikurangi lagi 40 sisanya berapa? 50. Berarti 40 ditambah 40 ditambah 50. 40 nya ada berapa? 2. 50 1. Setiap 40 zakatnya apa? 1 pintu labun. 40 nya ada 2 berarti 2 pintu labun. Dan 50 apa? 1 ekor hukoh. Itu cara hitungnya 130. Nah, kemudian yang 140 nih salah ketik. Ya, saya ngelamun perkiraan itu 150 yang terbayang.
Nah, 140 sampai 149. 140 dikurangi 40 berapa? 100. 100 berarti dikurangi 50. 50 ada 2 ditambah 40. 50 zakatnya apa? Hukoh yang berumur 3 tahun. Ada berapa? Ada 2. Ya, yang benar 2 ekor hukoh dan 40. 1 ekor pintu labun. Ya. Mohon diganti. Yang benar 2 ekor hukoh dan 1 ekor pintu labun. Oke, saya ngetikin di situ salah. 3 ekor hukoh ya. Mohon diganti. Ya, salah ketik. Yang benar 2 ekor hukoh dan 1 ekor pintu labun. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Misalnya unta sampai 200, gimana cara hitungannya? Nah, untuk 200 ada 2 cara. 200 dibagi 4 berapa? 50 ya. Bisa ya, 4 unta hukoh atau ya, 200 dibagi 40 berapa? 5 ya. 5 ekor ya, unta pintu labun. 5 ekor ya, pintu labun atau anak unta yang genap berusia 2 tahun. Bisa 4 ekor hukoh atau unta betina yang genap usia 3 tahun. 3 mau masuk 4. Nah, bisa 2 cara kalau 200 ya. Nah, ketika ada pertanyaan misalnya untanya ada 210, bagaimana hitungnya? Yuk, 210 dikurangi 40 berapa? 170. 40 ya Pak. 170 dikurangi 40. 130. Masih 130 dikurangi 40. 90. 90 dikurangi ya, 90 berarti susunan 40 ditambah 50. 40 nya ada berapa? 4 ditambah 50 1. 40 berarti 4 pintu labun dan 1 ekor hukoh. Nah, itu cara perhitungan zakat unta. Bisa dipahami? Insyaallah. Nah, ketika ada pertanyaan misalnya 160 ekor unta, berapa zakatnya? Kelipatan 40 tepatnya. 40 ya, 160 bagi 40 4. Berarti 4 ekor pintu labun. Sekarang lo 1000 ekor unta, berapa zakatnya? Ya, bisa 2 cara. Bisa 2 cara. 1000 dibagi 40 bisa? Berapa? 25 pintu labun atau 1000 dibagi 50? 20 ekor hukoh. Itu cara perhitungan zakat unta. Sampai sini jelas ya? Kalau udah jelas kita masuk ke zakat sapi. Sapi dan ya? Sapi atau kerbau. Ya. Nisab sapi. Kita tunggu sebentar. Zakat sapi kaidahnya hanya 2. Ya. Setiap kelipatan 30 zakatnya adalah sapi tabi atau kerbau tabi. Apa itu tabi? Tabi adalah 1 ekor anak sapi atau kerbau yang usianya 1 tahun masuk tahun kedua. 1 tahun penuh mau masuk tahun kedua menurut hitungan hijriah. Ya. Kenapa disebut tabi? Tabi itu artinya ikut karena sering ngasih ya, nyusu ke induknya, makanya disebut tabi. Yang kedua musinah. Ya, setiap kelipatan 40 hitungannya adalah 1 ekor musinah atau anak sapi atau kerbau yang berusia 2 tahun masuk ke tahun yang ketiga. 2 tahun penuh masuk tahun yang ketiga. Kenapa disebut musinah? Musinah. Sin artinya apa bahasa Arab? Gigi. Ya, karena mulai tumbuh gigi. Ya, itu sudah disebut ke
karena di usia 2 tahun itu mulai tumbuh gigi. Benar nggak? Ada yang bakar sapi sama kerbau? Ya. Nah, sekarang masuk ke hitungan sapi dan onta. Ya. Di sini ada contoh dan ada praktek. 60 ekor sapi. Berapa zakatnya? 2 ekor sapi. Ya. Tadi kaidahnya hanya 30 dan 40. Ya. Cepat. Ya. 1 sampai 29 free, nggak ada zakat. Masuk hitungan ke 30. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor sapi atau 1 tahun genap masuk tahun kedua. Nah, ketika 60 ekor sapi, situ disebutkan 2 ekor sapi. 70 ekor sapi. 70 berarti berapa? 30 ditambah 40. 30 apa? Sapi. 1 sapi, kemudian 40 1 lusinan. 80 ekor sapi. 80 berapa? 40 ditambah 40. Berarti 2 ekor lusinan. Nah, ketika ada sapi, misalnya hitungannya sampai 200. Ayo, berapa ini zakatnya? Sapi sampai 200. Dibagi berapa? 200 dibagi 40 berapa? 5 ekor lusinan. Itu ya. Kemudian jika jumlahnya 110, contoh 110 dikurangi 30 80 itu 40 ditambah 40 berarti 2 musinah ditambah 30 1 sapi. Itu cara hitung-hitungan zakat. Masih ingat ya di pelajaran waktu ilmiah atau yang masih pesantren? Udah lupa? Nah, sekarang masuk. Sampai sini ada pertanyaan zakat sapi. Ini calon konglomerat semua ya. Amin, amin. Dalil tentang zakat sapi di situ bisa dibaca. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dan Abu Dawud dalam kitab Sunan dari Mu'adz bin Jabal. Qala ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Yaman. Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Tujuannya untuk apa? Fa'amaroni. Kemudian Rasulullah menyuruh kepada saya an akhudha, untuk supaya saya mengambil min kulli arba'in baqarah musinah. Setiap 40 sapi 1 ekor musinah, dan setiap wa min kulli thalathin tabi'an au tabi'ah, bebas. Dan setiap 30 1 ekor tabi atau tabi'ah, atau perempuan atau laki-laki, jantan atau betina, bebas. Nah, itu kaidah hitungan zakat sapi atau kerbau. Sekarang yang terakhir, kambing. Kambing hitungannya sangat ringan. Nisabnya minimal 40. 1 sampai 39 free. Bahkan misalnya kambingnya hamil semua. Hamil tapi belum melahirkan. Luar nikah. Kambing di luar nikah aman. Yang bahaya itu manusia di luar nikah. Bahaya. Nisab minimal 40, 31 sampai 39 free. Biar ramai gitu. Nah, sekarang perincian hitungan 40 sampai 120 ekor hitungannya adalah 1. Punya kambing sampai 120 misalnya, berarti zakatnya 1 kambing dalam setahun. Kemudian 121 sampai 200 ekor 2 ekor kambing. Bisa kita punya kambing sampai 201. Nah, ini ada perincian untuk 201 walaupun lebih 1 sampai 299 zakatnya adalah 3 ekor kambing. 300 sampai 399 4 ekor kambing. 400 sampai 499 5 ekor kambing. Nah, kalau lebih dari hitungan ini, dihitung setiap 100 kambing ya, zakatnya adalah 1. Ya.
Misal punya kambing sampai 1.999, berapa itu zakatnya? Berapa? 20. Mulai 2000 sampai 2099 21, begitu seterusnya. Setiap lewat dari hitungan ini 100 ekor kambing zakatnya adalah 1. Nah, itu tentang masalah zakat. Paham? Misalnya ntar ada pertanyaan zakat unta. Untanya berjumlah 273 misalnya. Berapa tuh zakat unta? Ya, dihitung kelipatan. Tadi kaidah untuk unta 40 dan 50. Kira-kira yang mendekati yang mana dihitung? Dikurangi 40 berapa? 40 atau 50 sampai 4 ya. 50 sampai 4, kemudian 30 ya. 40 ditambah ya, dihitung berinci. Kaidahnya setiap untuk unta 40 1 pintu lakun, 51 ekor fukoh. Untuk sapi 30 tabib, 40 musinah. Untuk kambing lebih dari hitungan ini setiap kelipatan 100 zakatnya 1. Sampai sini ada yang ditanya atau ada tambahan? Dan ya. Kambing itu kan nggak ada umurnya di sini. Iya. Itu yang apa setiap kambing apa? Nah, untuk kambing bebas, nggak memakai umur. Nggak ada dalam hadis atau ijma ulama itu nggak menentukan masalah umur. Yang penting kambing, walaupun kecil banget, lahir sah. Ya, Cempel. Yang penting dianggap kambing, layak. Nggak ada batasan masalah usia setahun. Ibu-ibu kedengaran mudah-mudahan. Saya nggak mau gedein deh suara, katanya volumenya kegedean. Jemaah sekalian, saya terus terang sebenarnya masih ngantuk banget ini. Dari tadi ngantuk, matanya masih mata Indonesia. Baru pulang, gitu ya, belum 2 hari belakangan tidurnya sore terus, tidur jam 2, jam 3, bangun jam 10. Ya udah jam 10 ketak-ketak sendirian aja sebelum malam bersubuh. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan yang datang pada majelis taklim ini Allah berikan karunia. Amin. Malaikat itu melangkah dan niatnya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Jamaah sekalian, dari tadi saya bingung mau ngomong apa gitu ya. Cuman saya punya sedikit ya, yang bisa saya berikan. Saya cukup terenyuh melihat sebuah percekcokan konflik yang berawal dari dulu sampai sekarang. Rasulullah SAW satu-satunya orang yang patut dijadikan contoh. Kalau kita kan kagak, kita cuma bisa ngasih contoh. Begini loh, kalau sholat itu harus tepat waktu. Giliran lagi azan, online. Coba mana yang diduluin, sholat apa online-nya? Makanya Rasulullah itu berhasil gitu ya. Rasulullah berhasil setiap perjuangannya karena satu pertama yang dijadikan Rasulullah sebagai acuan adalah bagaimana manusia itu bisa berakhlak kepada yang menciptakan.
akhlak kepada pencipta menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita khususnya. Pertanyaannya bagaimana? Sejauh mana kita bisa konsekuensi untuk bisa melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Salmah bin Al-Aqwa, ya, itu kalau lagi sedekah nggak mau tanggung-tanggung. Kalau kita ada tromol lewat, dilihat dulu duitnya. Ini yang hijau apa yang merah? Kalau ada halalah, masukin aja halalah. Tung, gitu ya, gitu ya. Sama bin Al-Aqwa, kalau emang dia bilang kalau jiwa saya bisa jiwa kasih, gitu ya. Sampai dia bilang begini, ada kalimat yang membuat saya terenyuh. Idza lam nu'ti biwajhillah fabiwajhi. Kalau kita tidak pernah punya niat memberi atau bersedekah karena Allah Ta'ala, bagaimana Allah mau memperluas rezeki kalian? Oh. Artinya Allah itu kan tergantung kita. Kita mau ngasih lebih, Allah kasih lebih, gitu ya. Tapi kalau kita cuma sedikit, rizki kita pun akan ditakar. Ngasihnya cuma segitu, gitu ya. Ngasih cuma segitu. Makanya akhlak kepada Rasulullah ini, akhlak manusia kepada Allah ini, Rasulullah tanamkan itu paling lama, Pak. 13 tahun. Saya kuliah masuk 6 tahun aja udah bosannya minta ampun, kagak lulus. Ya Allah, dia bilang, ini Rasulullah 13 tahun menanamkan. Coba deh, bisakah orang-orang Arab jahiliyah itu punya akhlak kepada yang menciptakan? Artinya bagaimana? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatatkan inilah wajib atas kamu melakukan ini, yang paling kita lakukan adalah bagaimana untuk bisa mengerjakan, gitu. Kalau kita kan kagak, sholatnya jalan, bohongnya jalan, zakatnya kenceng, maksiatnya lebih kenceng, gitu ya. Ngajinya jalan, ya. Ya Allah, pulang ngaji dia main gaplek. Artinya banyak orang pinter, beda loh Pak ya. Banyak orang pinter, sedikit orang bener. Coba saya mau tanya sama Bapak ini, pengen jadi orang pinter apa pengen jadi orang bener? Pinter bener. Oh, pengen dua-duanya. Kalau kita kan kagak lihat, oh si bulan itu paling tinggi, paling pintar sekarang. Padahal belum tentu. Banyak orang pintar keblenger. Saya kaget juga. Di rumah lagi kagak pernah buka TV, saya cuma buka aja gitu. Rame masalah Gavatar. Apa ini Gavatar sebenarnya? Nggak tahu singkatannya gerakan Fajar Nusantara. Gitu ya. Ya subhanallah. Itu kan moralnya kan kagak ada kepada yang Allah cintai. Allah udah bilang ini loh, Nabi Muhammad Nabi akhir paling akhir, khatimul anbiya'i wal mursal. Datang Ahmad Musodek, penasehat badminton, PNS, pegawai negeri sipil. Saya pikir udah dihukum gitu 4 tahun 2007, nongol lagi gitu ya. Kalau nggak salah itu awalnya apa, muwahhidin, apa grup muwahhidin segala macam. Subhanallah, ujung-ujungnya bilang Yahudi, Nasrani selagi Tuhannya sama, udah samain aja. Yahudi kan punya Allah juga, Nasrani juga punya Allah, Muslim apalagi punya Allah. Tiga-tiganya agama samawi, gitu ya. Kalau emang sama-sama Allahnya satu, ya udah sama aja. Ya Allahnya satu kok. Gitu ya. Saya pengen gecek kayak begini, nggak ada orang gitu.
Tadi malam saya nggak bisa tidur lantaran muka masih jet lag. Saya kesel banget. Kamar saya di depan dapur, di samping dapur ada tikus kelepak. Itu tempat sampah gitu ya, berantakan, berisik minta ampun. Saya mau bilang sama orang-orang kayak begini nih Batak, pernah nggak lihat tikus kawin sama curut? Tikus kan badannya gede banget gitu ya, curut kekecilan. Coba lihat, pernah nggak lihat tikus kawin sama curut? Kita nggak pernah. Semuanya satu gede. Kalau hal seperti itu tidak bisa, bagaimana mau dikawinin gitu ya? Samain Nasrani segala macam dengan Islam, dengan Yahudi. Ya ilahi gitu ya. Ini yang kemudian moralnya pun patut dipertanyakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan lompat aja ya, karena saya nggak mau banyak, jam 11 tutup. Nanti biar doanya nggak rada panjang, panas ya. Ini akan masuk ke dalam konflik umat Islam. Para sahabat itu dulu terkenal dengan jujur. Sahabat Nabi jujur, nggak ada yang berani bohong, gitu ya. Kalau ada keributan, udah nggak usah ribut ya, apalagi sama-sama Muslim, ya. Sama-sama Muslim, nggak usah ribut. Sahabat Abdullah bin Umar, ya, itu kalau ada keributan antar Muslim, dia mundur, agak mau ngikutin keributan. Karena kenapa? Ujung-ujungnya orang kalau lagi ribut, emosi yang datang jin, gitu. Yang datang tuh setan, jadi emosi, gitu. Makanya banyak sahabat itu mundur. Nah, ketika kasus kematian sahabat Utsman bin Affan, kan belum lama itu, sebulan saya udah ceritakan di sini kasus kematiannya sahabat Rasulullah Utsman bin Affan. Cuma gara-gara salahnya orang. Utsman bin Affan ini kan Masya Allah, nikahnya sampai 2 anak Nabi, Ruqayyah sama Ummu Kulthum. Giliran dia datang jadi khalifah, tentu yang dipilih adalah orang kepercayaannya. Namanya orang Pak, apalagi sahabat yang dilihat dia baik dikasih gitu. Coba kan siapa yang tahu hati manusia? Ternyata yang dipilih ada kesalahan. Proteslah gitu ya. Protes rakyat Mesir karena kenapa? Minta gubernurnya diganti karena itu gubernurnya kurang bagus. Sahabat Utsman bilang ya udah ganti sama siapa? Udah tuh sama anaknya Abu Bakar. Selesai, disitulah mulai huru hara karena kenapa? Wah, ribut segala macam sampai akhirnya sahabat Utsman bin Affan terbunuh secara sadis, sedangkan dia dalam posisi membaca ayat suci Al-Quran. Ribut setelah itu masuk dalam kasus Khalifah Ali bin Abi Thalib, nuntut. Nah, ini nih menjadi biang kerok permasalahan itu sampai saat ini di umat Islam. Karena apa? Nabi kita itu nggak pernah mikir masalah keduniaan. Nabi kita nggak pernah mikir masalah keduniaan terlalu berat. Cuma terkadang kita yang terlalu nafsu gitu loh sama hal-hal yang bersifat kekuasaan, akhirnya main tipu sana, main tipu sini. Coba ketika di barisan sahabat Ali bin Abi Thalib yang diwakilkan oleh Abu Musa al-Ash'ari, dan di barisan Muawiyah pasukannya yang diwakilkan oleh Amr bin As, ributkan saat itu perang. Masya Allah, nggak kebayang sahabat-sahabat para pembesar gitu ya, ribut dalam peperangan. Doa dijadikan, udah berunding kedua. Berunding kedua. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari dengan Amr bin As, yuk kita cari damai aja deh. Ribut kagak enak, duit habis, tenaga kebuang. Bilang sahabat Abu Musa al-Ash'ari, Amr bin As, kamu punya niat baik ya sih buat umat Islam? Punya lah. Kalau kamu punya, ya punya, ini yang kita cari.
menjadi pengganti daripada Ali bin Abi Thalib adalah Muawiyah. Abu Musa bilang, kenapa harus Muawiyah? Orang dia yang bertengkar. Kita cari yang paling tidak bersih posisinya. Siapa gerangan? Abdullah bin Umar, anak sahabat Umar. Deal. Copot jabatan dua-duanya. Ali copot, Muawiyah copot. Selesai. Deal, udah selesai hasil. Akhirnya begitu diumumkan, Abdullah bin Abbas bilang begini, kan udah selesai itu, deal. Sahabat Ali turun jabatan, sahabat Muawiyah turun jabatan, ganti pemimpin baru, pilih gitu ya. Begitu pulang, Abdullah bin Abbas punya firasat gitu ya. Abu Musa, saya khawatir kamu ditipu. Tipu gimana? Kita udah deal. Yang dilihat adalah bagaimana kelakuan sahabat-sahabat itu ketika sudah berjanji di hadapan Allah. Coba lihat. Mendingan nanti ketika pengumuman, kamu jangan duluan. Biar Amr bin As duluan. Kamu belakangan, saya takut kamu tuh ditipu. Abu Musa al-Asy'ari itu punya misi dalam hidupnya itu al-ikhlas. Falyakun bil ikhlas dalam hidupnya. Ya. Cantumkan dalam hati itu ikhlas. Bener Pak. Ya Allah. Begitu masuk diumumin, Amr bin As bilang begini, karena kamu lebih tua, silakan naik duluan. Kamu yang umumin. Lah, kamu yang lebih tua. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Setelah kami berunding berdua begini, maka kami setuju untuk mencopot sahabat Ali dari khilafah, mencopot Muawiyah dari jabatannya. Kita akan melakukan pemilihan ulang untuk masalah khilafah. Selesai turun. Naik Amr bin As. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan kesepakatan bahwasanya sahabat Abu Musa al-Asy'ari telah sepakat untuk mencopot Ali bin Abi Thalib dari jabatan Khalifah al-Mu'minin. Dengan itu saya saat ini mencanangkan Muawiyah menjadi Khalifatul lil Muslimin. Subhanallah. Ya. Dalam hal politik, sesuatu yang sifatnya kekuasaan tidak lagi menjadi anutan. Terus sampai sekarang ribut antara hal seperti itu. Nah, sedikit yang menjadikan sebuah catatan saya, ada yang namanya moral, berakhlak mulia kepada Allah, ya, ada lagi berakhlak kepada manusia. Yang ketiga ini berakhlak kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tiga-tiganya kita jarang bisa melakukan. Coba bermoral kepada Allah, kita lihat bagaimana tata cara ibadah kita. Tata cara ibadah, coba ya. Kita pernah nggak sholat sampai kakinya bengkak? Saya tahu di sini kakinya banyak yang bengkak itu. Jangan tahu gitu bengkaknya. Tapi saya nggak kebayang sampai saat ini bagaimana caranya kok sampai sholat Rasulullah itu menjadi kakinya sangat luka gitu ya. Artinya ada sesuatu yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Ketika engkau begitu nyambung kepada yang menciptakan, maka hatimu akan semakin bersih. Kalau hati sudah bersih, Pak, ngelihat kejahatan itu sudah mundur, gitu ya. Kejahatan sudah mundur. Makanya Rasulullah SAW ketika sahabat Tufail, ini sahabat Tufail, jadi seorang ahli syair, terkenal, orang Quraisy, gitu ya, datang dari luar, pulang ke Mekah. Ini sahabat-sahabat Rasulullah bingung lantaran karena kenapa? Kebanyakan orang kafirnya. Datanglah Abu Lahab, Tufail, sini kamu. Anak dia merasa senior, gitu. Jangan sampai ketemu yang namanya Muhammad. Siapa Muhammad? Pokoknya jangan sampai ketemu. Loh, ada apa dengan dia? Kalau dia ketemu engkau bicara, banyak orang sudah kejadian. Muhammad datang ngomong pisah sama bapak ibunya. Muhammad datang ngomong cerai suami istri. Muhammad datang ngomong cerai berai kerabat. Pokoknya kalau ketemu dia tutup telinga.
Wah, didoktrin habis itu. Akhirnya datang ke Ka'bah, masukin kapas.